Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah seluruh jamaah yang tergabung di Aula Iwahmid on Air di dalam acara Rona Senja, mungkin apa namanya? Ramadan kita. Ya, ada di benar Senja ya, Rona Senja ya, benar ya. Rona Senja apa? Rona Senja. Leres apa? Leres Rona Senja. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf karena tadi HP yang stasiun 1 dibawa di acara Safari Ramadan pulang habis. Tadi ada yang mau ngebel saja kayaknya nggak jadi. Dan tadi yang di rumah ditinggal ini juga ternyata habis juga. Tapi alhamdulillah ini bisa langsung nyantel pakai line yang kedua. Line yang pertama lagi dicas. Jadi sampai punya 2 line ini dianggap bahwa acara ini adalah penting. Dan karena sampai punya 2 line itu berarti tandanya semangat. Nah, nanti mudah-mudahan punya line 3 lagi. Alhamdulillah. Tadi dikatakan bahwa yang tergabung di sini 450, tapi yang nongol baru 154. Ini belum ada separuh ya, tapi mudah-mudahan nanti di acara-acara yang lain bisa terus meningkat. Karena acara semacam ini mengeluarkan energi yang sama. Dan alhamdulillah untuk acara setelah ada fasilitas lain, panitia tidak ngurusi lagi pohon jaringan. Apa masih diurus sekarang? Buatan apa? Ya sudah. Iya, ditata yang ini yang itu, kamu saya setelah anjlok naik lagi nggak bisa tersinggung. Waduh, berarti ditutup dan sebagainya. Nah sekarang sudah terbuka. Ya terbuka, mau naik, mau turun, mau apa, wis naik sendiri ya. Turun sendiri. Ini insya Allah saya sendiri juga alhamdulillah lebih gampang dan lebih mudah untuk ngomong. Karena apa? Kita bisa membayangkan 150 cukup lumayan banyak. Nah ini walaupun hitungannya adalah HP, kalau orangnya nggak tahu pada kemana. Tapi kita husnudzon ya bahwa majelis ini tetap bagaimanapun tetap manfaatnya insya Allah banyak. Dan di dalam suasana Ramadan ini, di sore hari ini, kita bersama-sama mengadakan satu acara yang acara ini rekomendasinya dari Allah Subhanahu, yaitu watawasaw bil haqq watawasaw bis sabr. Langsung Allah yang menyatakan dalam surat Al-Ashr bahwa demi waktu asar wal asr, demi waktu asar, innal insana lafi khusr. Innal insana saat teman menungso iku lafi khusr, yakti ing dalam kerugian. Jadi kita itu diklaim orang-orang yang rugi. Tapi illa ang rugi berarti kecuali orang yang itu adalah orang yang pertama punya 3 tipe atau 3 tingkatan. Yang pertama adalah illalladzina amanu,
berarti kecuali orang-orang yang beriman. Yang pertama. Yang kedua, wa'adus sholihat. Yang keempat, orang yang tidak akan rugi adalah orang yang selalu watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Untuk pas sore hari ini, di dalam Rona Senjata sore hari ini, kita diarahkan untuk menyinggung tentang masalah iman. Ya, iman itu adalah percaya. Nah, rukun iman di sini ada 6. Saya tidak menyebutkan satu persatu, tapi yang jelas iman yang pertama adalah paling tidak, ya, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan Rasulnya, utusannya. Nah, iman kepada Allah itu adalah tahapan ibaratnya ya satu ruangan atau rumah, dan ini adalah ruangan keyakinan, adalah pintunya adalah iman, percaya. Karena kalau tidak ada kepercayaan, mana mungkin kita akan melanjutkan untuk ke dalamnya. Berarti amanu itu adalah pintu gerbang ya dari satu akidah atau keyakinan kita. Mana mau tidak mau, keimanan itu adalah harus terbangun dan terjaga. Nah, bagaimana biar kita terus terjaga iman kita kepada Allah? Karena ada iman yang tidak terjaga. Kita mungkin akan lupa mengatakan bahwa setan itu adalah makhluk yang tidak beriman. Itu pernyataan yang keliru. Justru setan itu adalah makhluk yang sudah jelas dia beriman kepada Allah. Dan bahkan sudah teruji ya keimanannya dan pengingatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendengar, mungkin membaca sejarah daripada Nabi Adam alaihi salam di dalam surga berdua, yaitu antara Nabi Adam, Hawa dan setan. Di situ sudah jelas langsung berdialog dengan Allah. Berarti dia percaya adanya Allah. Ya, sampai-sampai setan dan para malaikat itu sudah ada sebelum manusia, bahkan ratusan tahun dan bahkan ribuan tahun mungkin sebelum adanya manusia, yaitu di zaman Azazil. Dan setan itu sudah dibuktikan kalau sudah beribadah kepada Allah itu bukan hanya sekedar sehari dua hari, ratusan tahun itu berzikir. Maka sudah jelas bahwa keimanan setan itu tentunya melebihi daripada kita katakan kita. Karena mereka, setan itu sudah yakin bahwa pusat dari segala ilmu dan apa saja itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mohon maaf ya, karena bertempat di dapur ini tidak ada yang bersinggungan kecuali saya dan satu orang yang tidak perlu saya sampaikan. Siapa dia? Ya sudah, teruskan ya. Dilanjutkan bahwa setan ternyata sudah teruji
keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setan itu diberikan ilmu bahkan lebih tinggi daripada manusia. Ya, karena apa? Karena setan itu selalu ngileng-ngileng, ngintip-intip. Ini bahasa Indonesianya yang bagus apa itu? Ngileng-ngileng. Ada yang membantu? Ngincang. Bukan ngincang ini cocok. Iya, ini memang nggak ada yang cocok. Kalau mengintai-intai loh, seolah-olah nggak cocok. Ya wes ngintip-ngintip, yang ngincang-ngincang ini bahasa Jawa memang bahasa yang paling mudah dan enak. Makanya Bapak Anwar Zahid itu kalau ceramah, kalau sudah ngomong bahasa Jawa ya sudah sakarpu. Karena apa? Memang nggak ada yang lebih indah dari bahasa Jawa. Wes di bahasa Indonesia kan malah wagu. Nah, yang ngincang-ngincang bahasa Indonesia kan mengintai-ngintai loh, malah ya jadi mengintai-intai. Dah, pokoknya seperti ngincang-ngincang apa yang ada di apa namanya? Ya di antara malaikat dan Allah. Kadang-kadang ilmu yang belum diturunkan pada manusia itu sudah setan sudah kalau ibaratnya sekarang HP mungkin informasi itu sudah apa dulu ya? Bukan update, tapi apa namanya? Mencuri data itu apa itu namanya? Broker ya. Ya, itulah sekitar sejelas itu. Jadi belum diterima dan bahkan sedang diterima tapi dicuri datanya dan itu bisa direkam langsung. Itu setan. Berarti kalau kita berbicara tentang setan, jadi hacker ya benar itu hacker itu. Jadi hacker itu bukan hanya sekarang saja. Jadi apa yang terjadi dulu sekarang sudah dibuktikan oleh manusia di dalam kehidupan ya alam sana. Ternyata hacker itu tidak hanya sekedar sekarang saja setelah ada internet. Ya dulu di sana itu udah pencurian data itu udah habis-habisan sama setan. Kalau sudah semacam itu, ya seperti hacker itu, dia percaya bahwa data itu akan selalu ada. Dan yang bikin data itu ada. Nah maka dari itu, sebagaimana iman, setan itu lebih keimanannya. Karena memang pusatnya data itu adalah Allah. Pusatnya berita itu adalah Allah. Pusatnya segala kehidupan itu adalah Allah. Maka setan itu adalah paling pintar. Dan sudah teruji paling pintar itu. Jadi kalau kita berbicara tentang imannya setan itu adalah tidak diuyai lagi. Ning, bahasa ning itu satu bahasa. Ya daripada tapi kesuwen. Ning, bahwa setan itu imannya tidak di rumah, tidak di sehingga tidak terjaga, sehingga imannya itu justru dijadikan untuk alat apa namanya? Ya untuk alat membolak-balikan keadaan. Dan imannya setan itu tidak diteruskan sampai ke tingkatan takwa. Nah, maka dari itu, untuk situasi atau untuk keadaan atau suasana di bulan Ramadan ini, Allah langsung menyatakan. Di situ dinyatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu, hei wong-wong kang podo iman. Nah, yang dikatakan iman dulu. Terus apa? Kutiba alaikum wajib akan ngatasi sira asyamu siam kama kutiba alal ladzi kama koyotene yo perkara kutiba kang den wajibaken alal ladina ing atase wong akeh min qabli urung ya. Bagaimana? La'allakum menawa sira kabeh la'allakum supaya no siro kabeh
Takuna podo takwa. Berarti yang tadi iman itu belum jadi belum dilengkapi sehingga belum sampai tingkatan takwa, baru percaya tok. Tapi iman yang tidak sampai ke takwa maka biasanya percaya, tapi dia biasanya tidak taat. Sama seperti setan. Nah, setan itu sama. Iman percaya jelas dan yakin itu. Tapi karena imannya hanya iman, maka potensinya itu adalah membangkang dari perintah. Tapi kalau imannya sudah terus sampai ke takwa, maka dia akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, salah satu daripada alasan kita diwajibkan berpuasa itu adalah biar kita bukan sekedar iman, tapi kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang bagaimana? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Orang takwa bukan orang yang beriman. Kalau iman ya hanya percaya saja. Tapi percaya belum tentu ya itu akan mengikutinya. Sebagaimana tadi dikisahkan yaitu setan. Karena setan hanya percaya kepada Allah, maka justru ya dengan kepercayaan itu dia mencuri data, dia menjadi hacker untuk mengambil berita-berita dan dibolak dikacaukan. Dan tidak mau taat kepada Allah. Walaupun dia percaya adanya Allah. Apa yang menjadikan setan itu tidak tidak taat kepada Allah? Karena setan itu cuma satu tok alasannya. Merasa benar, merasa baik, merasa pintar. Setan itu. Makanya sifat setan yang semacam ini, setan itu tidak akan menjadikan manusia itu menjadi orang benar, tidak. Akan dijadikan orang menjadi pintar, tidak. Akan dijadikan manusia itu oleh setan itu menjadi orang yang baik, tidak. Tapi yang diterapkan oleh Islam itu adalah bagaimana manusia itu merasa baik, merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling mulia. Nah, inilah sifat-sifat itulah sifat setan yang akhirnya menjadikan mereka setan itu tidak mau menjalankan perintah asal dalam pikirannya adalah tidak pas. Tidak sebagaimana malaikat, kebalikannya. Kalau malaikat tapi malaikat itu adalah hanya ikut, hanya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau perintah Allah aja, malaikat langsung. Sebaliknya setan langsung menolak. Kalau malaikat langsung menerima dan bahkan disuruh sujud, ya sujud toh. Disuruh urus apa saja, ya itu yang dikerjakan. Nah, tidak sebagaimana setan. Dan dilalahnya, ini dilalahnya, ini bahasanya wangel. Apa yang dilalahnya? Kan kata-kata dilalahnya ya. Betulan, Pak. Dilalue. Nah, ini kalau paham. Ya, pokoknya penting paham. Dan dilalahnya itu, ya. Alhamdulillah. Masih batuk, cuma suaranya sudah keluar. Kemarin kan tidak ada yang keluar sama sekali. Ini juga
digunakan 1 jam tadi acara safari Ramadan di sini. Ya tadi saya ulangi, dilalahnya manusia itu memang ya unik. Jadi Allah menciptakan 2 makhluk ini bertolak belakang. Yang siji manu tepol, sing siji mengayal pol. Nah, manusia itu dijadikan oleh Allah menjadi umatan wasatan. Umat yang di tengah-tengah. Siapa itu? Manusia. Dijadikan orang punya sifat malaikat dan juga punya sifat setan. Jadi di dalam manusia itu ada 2 ruang. Di mana malaikat bisa bergabung dan di mana setan itu bisa bergabung. Kita ini bisa masuk dan bisa mempengaruhi. Makanya tinggal bagaimana dan siapa yang akan lebih dominan di dalam mempengaruhi itu. Kalau memang malaikat yang mempengaruhi dan bahkan berteman langsung dengan malaikat, maka dia akan menjadi orang yang melebihi malaikat. Sebagaimana Rasulullah SAW teman malaikat Jibril, mulai bisa menjadi malaikat Jibril katanya. Nah, maka setelah ya sekian lama justru derajatnya lebih tinggi dari malaikat Jibril. Mungkin di dalam sejarah, di dalam peristiwa Isra Mi'raj, malaikat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mampu mendekati ruang lebih dekat kepada Allah daripada malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril pada saat menuntun atau mengantar ke sana, mengatakan saya sampai di sini, amat saya tak mengantar sampai selebihnya saya tidak akan kuat. Nah itulah ya, karena berteman dengan malaikat. Sebaliknya, jika yang paling dominan itu adalah setan, maka orang justru melebihi setan. Dan bisa kita kita lihat dalam kehidupan kehidupan orang kadang jahat dari bangsa. Ayatnya apapun setan tidak pernah setan memperkosaannya. Betul? Dengar suaranya, Bang. Dengar ada berita memperkosa anak putrinya. Dengar tidak? Tapi Ya, nggak tahu kan di sana, nggak ngelihat. lah itu tapi kan belum sampai di sini ya. Kan di sini sedang di tempat tapi tidak dengar. Ya, kalau malu berita di mana-mana ada bapaknya memperkosa anaknya dan sebagainya, orang lebih setan. Betul. Nah itu Masya Allah. Jadi manusia ini adalah podo-podo imane. Malaikat yo iman, setan yo iman, menungso yo akeh imane. Jadi bahwa watak dasar daripada manusia karena mengadopsi 2 golongan makhluk ini, maka manusia itu kebanyakan mereka percaya dengan Tuhan. Hanya tak saja karena setanlah yang mempengaruhinya, maka kita lihat ada orang yang percaya adanya macam-macam. Dan bahkan sejak zaman berhala dekat zaman dulu ada orang yang menyembah matahari, menyembah ini, menyembah itu dan sebagainya. Itu bukan karena apa-apa, karena wataknya memang sebetulnya iman adanya Tuhan. Hanya saja Tuhan itu siapa? Ini yang ditutup oleh setan. Ditutup oleh setan biar dia tidak tahu Tuhan sebenarnya. Maka ada yang menyembah gunung, ada yang bikin berhala, yang sampai hari ini pun masih tetap ada. Oke, dari yang apa yang saya sampaikan tadi sudah
jelas sekali bahwa iman itu adalah pintu kepercayaan. Maka dari itu bagaimana biar iman kita itu terjaga, iman kita itu terarah kepada hal yang benar, kepada hal yang sebenarnya. Maka tadi jawabannya tetap mengambil contoh dari kisah-kisah dulu. Tadi siapa yang berteman dengan siapa, maka itu adalah jawabannya. Ya, jadi siapa berteman dengan siapa, itulah jawab. Berarti iman kita akan dipengaruhi oleh gen pergaulan. Ya, gen pergaulan itulah yang akan menentukan iman kita itu akan bergerak kemana. Apa bergerak sebagaimana setan? Apa bergerak sebagaimana malaikat? Nah, maka dari itu, ya karena kita tidak mungkin kita akan berteman dengan malaikat secara langsung. Paling tidak, ya kita sekarang sudah tahu siapa yang dekat dengan malaikat. Maka dia pun akan dituntun oleh malaikat untuk mendekat kepada Tuhan. Sebaliknya, siapa yang dekat dengan setan, mereka akan dituntun oleh setan untuk menjauh pada Tuhan. Sudah jelas ya? Nah, itulah ya untuk bagaimana kita bisa menjaga keimanan itu menjadi yang kuat. Oke? Nah, jam berapa ini nanti selesainya? Tanya jawab apa? Ya, ini sudah 37 menit. Maka di situ maghribnya jam berapa? Maghribnya jam 18:11 menit apa? 11 menit. 11 menit. Ya, berarti nanti kurang setengah jam lebih. Ya, jadi yang saya sampaikan tadi jawabannya adalah satu. Ya, kita harus berteman dengan orang yang baik. Maka itulah benteng untuk menjaga keimanan kita. Maka benar dan tepatlah kita bermajelis di sini. Bagaimanapun tetap lebih baik ya daripada mereka, daripada kita menyendiri. Apalagi kita itu lepas ya dari orang-orang yang baik. Yakin bahwa orang memang tidak semuanya baik. Ya di dalam majelis yang baik ini pun tidak semuanya baik. Tapi paling tidak kita akan lebih banyak dipengaruhi oleh orang-orang baik. Dan secara otomatis orang-orang yang tidak baik akan tersaring. Ya, akan tersaring dengan sendirinya. Ya, dengan ya dengan kita selalu berupaya, selalu kita dekat dengan teman-teman kita yang baik, dan mudah-mudahan kita dituntun oleh Allah lewat perantara malaikat, sebagaimana Rasulullah SAW ditemani terus oleh para malaikat, sehingga menjadi orang yang lebih baik dari malaikat. Amin. Ya, tidak berharap semacam itu. Mungkin kita itu ya sebelum mending rodo baik itu pun sudah insya Allah bagus. Oke, mari kita teruskan acara ini dengan tanya jawab atau si manakama. Kalau saya seperti mungkin apa namanya, silakan. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada 1-2 pertanyaan karena memang dari dulu itu adalah acara yang saya suka adalah acara tanya jawab. Benar-benar tanya jawab itu sudah teruji sebagai pintu daripada ilmu. Maka dari itu jangan tanggung, jangan canggung untuk selalu mau dan mampu bertanya apapun alasannya. Alasan tekok sebab tidak tahu boleh. Alasan tekok sudah karena lupa boleh. Tanya karena kepengen ngetes ora apa-apa. Itu aja, karena saya memang sudah punya bahan benteng. Ya kalau saya jawab bisa ya tak jawab, enggak ya tak utang. Nek mutan ya tak bayar, ora mutan ya ora bayar. Itu aja. Nah, pokoknya yang penting tadi insya Allah semakin hari kita semakin pandai dan semakin pintar. Justru masuknya ilmu adalah dari pertanyaan. Silakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, alhamdulillah. Langsung saja. Session tanya jawab dibuka. Dipersilahkan yang mau bertanya jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona Senja. Ramadan. Apa tarbiyah? Iya, menggapai dari Allahu Akbar. Barakallah. Silakan perkenalkan dirinya. Anak saya Wina, Abah. Jemaah dari kelompok belajar Cempaka Tercinta. Mau bertanya masalah iman. Sekarang kan lagi berpuasa, Abah. Terus kita kan kebanyakan pakai sosial media. Pakai HP. Itu Abah di konten-konten HP itu uploadan HP kayak gitu, jualan-jualan makanan, jus kayak gitu. Kita tuh otomatis ngeter gitu. Apakah itu membatalkan puasa, Abah? Apa sih macam gitu, apa makanan apa terus kita itu gitu. Ya, itu pertanyaan. Enggak, Abah. Makanya yang salah bersamaan Ibu Sulis, tapi diperhatikan handsetnya dimatikan saja. Ya, Bunda. Mangga. Rona Senja. Kopen apa bunyi? Mas kita Mas Ardia menggapai rid dan berkah. Silakan pertanyaannya Bu Sulis. Iya, yang saya mau tanyakan gini. Jadi saya tinggal sama majikan saya laki-laki, dan majikan saya laki-laki ini sifatnya kasar Mbak. Jadi pokoknya kasar banget gitu dan nggak baik lah sifatnya gitu. Saya satu rumah sama majikan saya laki-laki. Dah di bulan Ramadan ini kan kita tidak boleh nggak seteguran sama sesama gitu ya, Mbak. Nah, terus tapi keluarga dari majikan saya ini melarang untuk saya seteguran dengan majikan laki-laki saya ini. Gimana itu, Mbak? Kalau gimana dengan puasa saya gitu? Apakah nanti akan berpengaruh gitu, Mbak, kalau saya nggak seteguran dengan majikan saya laki-laki gitu, Mbak? Itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan, kita mohonkan langsung jawabannya dari Bapak Ustadz Miftahul Sutur. Monggo, Abah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu melihat konten jajanan yang ada di uploadan. Bagaimana itu? Saya sudah pernah menyampaikan satu hadis bahwa khamsatu asya tuhbitus shaum. 5 perkara itu menghilangkan atau mengurangi atau mungkin masih punya tapi tidak full ya, itu namanya tuhbitus shaum. Itu khobato, jadi berkurang kadang kalau nemen ya jadi belas. Nah, itu mengurangi pahala daripada berpuasa. Apa itu yang mengurangi bahkan menghabiskan? Yang pertama adalah al-kibbu, berdusta. Yang kedua adalah wal-ghibatu, menggunjing. Yang ketiga adalah wan-namimatu, adu-adu. Apa itu adu-adu bahasanya? Mengadu domba. Itu malah kok iso ngadu domba. Nah, Jawa itu kan gak nyinggung-nyinggungan, kasihan kambing. Bahasa Jawa enak itu adu-adu. Nah, kalau cuma di desa kan mengadu-ngadu, salah meneh. Jadi malah paling cocok malah adu domba. Ada domba yang nggak tahu apa-apa malah
jadikan bahasa. Nah, itu yang keempat itu adalah apa? Yaminul ghamus. Yaminul ghamus itu ada yang mengartikan palsu, ya jelas. Ada yang mengartikan berarti dia itu gundeng. Itu apa ya? Dia ngomongi, mengeluh tentang keburukan orang lain di tapi tanpa teman, sendirian bisa. Gemeng. Nah, itu juga. Dan yang terakhir yang berhubungan ini, nah, bis melihat dengan syahwat. Apa yang dilihat dengan syahwat itu ya macam-macam kan? Ada syahwat makan, ada syahwat birahi, ada syahwat apa. Pokoknya apa saja yang dilihat yang kira-kira mengganggu itu jadi mengurangi. Nah, terus gimana caranya? Ya caranya kalau lihat kayak gitu ya wes sudah kadung buka kok. Apa namanya? Lihat apa itu? Saya dulu anak itu namanya bajik apa ya? Apa namanya? Apa itu? Di Taiwan nih. Ya, dulu kan ngomong saya. Jadi akhirnya aku ngomongnya malah bukan cincungnya, susunya hijau gitu aja. Enggak. Iya. Jadi kalau kita implengin, dirasakan, dibayangkan, itu akan jadi menghilangkan bahkan. Sudah lagi lapar, sudah tahu lagi delok minuman yang begitu menggoda. Itu kan berarti orang itu aja kan. Nah, kalau sudah begitu, itu namanya apa? Pahalanya berkurang, bahkan bisa habis. Tapi kalau hanya sekedar melihat, wis bar tutup terus buka meneh, jadi impleng meneh sudah. Ya, berarti masih ada sisa, bahkan banyak sisanya. Hanya mungkin ya kelong sidik ya karena kita ya. Sama seperti mungkin ya anak-anak yang masih muda ya. Kalau saya sudah setengah tua ya suara patek ya. Nah itu kalau pas lagi melihat laki-laki melihat ini di dalam ini ada parah mata banda ini. Ada suaranya. Banda kenapa? Nah ini kayak parah mati itu mau lihat cewek, melihat apa mungkin. Ya kalau sekedar lihat sudah. Ya, rusak di batin-batin, dipleng-plengke, dibayang-bayangke, terbayang-bayang, dan sebagainya. Itu bisa menghilangkan ludes pahala puasa. Tapi kalau hanya sekedar senengnya melihat, melihat subhanallah, malah rek entok ganjaran, subhanallah, timplangin penang subhanallah, malah go wiridan, ya jangan itu. Nah itu namanya apa? Wan-nadharu bisyahwat. Itu bisa membatalkan puasa, ya paling tidak bisa mengurangi. Tapi secara zahir syarat sah puasa nggak tersinggung. Artinya tetap sah secara zahir. Tapi nilai berkurang karena kita melihat sesuatu yang menggiurkan atau menggoda. Ya. Terus yang selanjutnya tadi sudah disinggung ini di sini. Apa namanya? Al-qibbu wal ghibatu wan namimah. Itu kejadian yang tadi dipertanyakan kedua itu masih dalam kata betul gori mungkin nanti bisa menjadi nami kalau diteruskan. Karena diawali dengan hibah. Karena biasanya jenis yang semacam itu dihibah dulu. Dijelek-jelekin mungkin ya. Orang yang tidak suka dengan panjenengan. Nah terus itu ya karena mungkin cemburu dan sebagainya. Ya kalau sudah semacam itu apa yang bisa Anda lakukan? Yang namanya kebaikan itu sudah terbuka. Siapa saja tahu. Ya siapa saja tahu. Artinya apa? Kalau ada warning semacam itu tidak boleh mungkin bersapa majikan laki-laki
Ya sekedar butuh saja. Kalau nggak ditanya ya nggak usah ya banyak tanya. Nggak usah banyak tanya. Tapi kalau ditanya ya semaur secukupnya saja. Suruh ya tinggiin, yang penting benar. Karena kalau kita itu terlalu banyak ya istilahnya reaksi ya dengan mungkin majikan dan sebagainya, itu nanti akan jadi fitnah. Apalagi masih punya majikannya punya istri sebagainya, kadang terjadi di situ cuma. Nah kalau itu ya karena ya terlalu banyak bersapa ya kepada, jadi secukupnya saja. Ya kan sama yang namanya majikan disuruh nggak menyapa juga nggak usah menyapa. Tapi kalau disapa ya kita menjawabnya. Jadi begitu ya, jaga itu apa? Hanya duda Pak, terus malam itu nggak masuk kamar di dalam orang. Itu dia malah ngelunjak gitu loh, Mbak. Kalau kita negor itu malah dikira saya seneng gitu, Mbak. Nah, itu kan makanya ini hati-hati dengan ini. Ya, hati-hati dengan peristiwa semacam ini. Sudah saya sampaikan dulu pada yang jawab itu Ibu Ad. Itu yang jawab. Saya katakan kalau ada yang semacam itu pada saat jenengan mau berangkat itu kan ada trik-trik bagaimana caranya biar terjadi pelecehan yang semacam itu dulu ya, ada caranya begitu dulu. Itu kan waktu mau pembekalan mau berangkat disampaikan di situ. Nah jadi Anda ya itu tadi ya, istilahnya apa, kalau dalam hal urusan kayak gitu harus kencang benar ya, jangan terlalu lebay, jangan terlalu menghiraukan dan sebagainya, tapi juga jangan terlalu banyak istilahnya marah-marah atau mungkin menolak dengan tidak ini, jangan ya. Tolaklah dengan cara halus. Kalau bisa ya ditolak dengan cara yang halus. Yang namanya ya sikap yang kasar itu justru akan menimbulkan kekasaran. Nah itu di-warning oleh Rasulullah. Maka rizqu fi syai'in illa maka na'intu fi'in illa sana. Banyak sering terjadi justru kekerasan itu menjadikan rusak. Ya, rusak. Tapi makanya maka na'intu fi'in illa maka narifku balik. Yang rif itu adalah bagus, yang ini keras. Jadi banyak sekali justru kelembutan itu jadikan indahnya sesuatu. Tapi jadi sekali kekerasan itu justru jadikan rusak. Nah ini harus Anda pertimbangkan di sini untuk itu. Nah kalau memang sudah kelihatannya istilahnya mengakhirkan tantangan. Halo. Jenengan di rumah punya suami. Halo. Apa? Nah, kalau di rumah tidak punya suami, bukan marahi loh ya, bukan marahi. Ya, marahi. Kalau memang dia itu istilahnya benar-benar gejolak, apalagi dia itu kok benar-benar kelihatannya benar, arahkan dengan indah. Ya kan kelemah lembutan. Barangkali justru dengan cinta Anda
luluh yang akhirnya dia bisa jadi masuk Islam. Banyak itu kejadian kayak gitu. Nah, ini aku tidak marahi loh ya, tidak marahi. Ini cara yang terbaik. Justru Anda itu dapat pahala besar. Wis nang mayoran de bojo nang kene ora apa-apa. Takoni majikan sampean seneng karo aku apa piye? Gitu. Nah, ini lho ya. Iya, sampean seneng karo aku apa piye? Ya, kita itu sedang tidak ngomongin itu elek apa. Oh, ikanu nek pancen namanya jelek dengan relatif toh. Ya nanti lo nanti. Ini saya tidak marahin. Kalau kita jenengan tidak bisa mengatakan aku cinta kamu, yo katakan aku cinta. Bilangnya Bu ini. Ora iso ngomong aku padamu sebab lek, ya ucapkan aku cinta bandamu. Kan lumayan. Ya sudah terserah Anda ya. Untuk bisa menolaknya tidak ada ini. Tapi kalau jenengan upah, ora apa-apa. Elek ya ora apa-apa, randhe bondo ya ora apa-apa. Ning asal sampean gelem mlebu Islam, sampean gelem ngaji karo aku, sampean gelem salat dan jadi nek mblenjani mati kenapa aja. Nah, gitu kan? Ya, rekoso nih, wong Iwan ya mesti rekoso wong Indonesia lah. Ya lumayan lah istilahnya. Ini kalau memang sudah tidak bisa ditanggulangi lah. Begini iso bayar sampean. Gitu ya. Mungkin itu. Bayar baik, Pak. Sing bayar baik. Tuh, kok baik. Jadi aku ngomong sama Mbak. Ya, sama-sama baik. Oh, ya gitu. Sokon kerja, kon duwe, ngombene nglamar aku. Ngomongen ngono. Iya, ya aku jenak semangat kerja. Semangat cari duit. Ya, ya jawabnya sakarepmu. Ya gitu, gak apa-apa deh. Terah Anda, tapi yang jelas, apa yaitu tadi. Kita harus bertindak sebaik mungkin. Oke? Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sudah dapat jawaban ya. Kita harus bisa mengambil intisari dari apa yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Misbah Husutur termasuk pada kajian petang hari ini ya. Harus berkumpul dengan orang-orang baik ya, karena Rasulullah berkumpul dengan para malaikat. Iwat ini baik apa enggak jamaah? Baik. Iwat semuanya sudah setuju Pak Iwamit ini baik. Nek wis ning Iwamit ya aja. Betul. Kuwi jenengan lho sing ngomong lho. Tutu aku lho. Ya, nek wis Iwamit iki apik, Iwamite apik, insyaallah wong sing ning jerone yo apik. Walaupun bareng membaik sama-sama bersama majelis taklim Iwamit ono apa-apa ya yuk diselesaikan bersama-sama. Kita punya guru yang baik, kita punya teman yang baik, punya sedulur yang baik. Semoga juga kita jadi lebih baik dan mendapat kebaikan dari Allah yang baik. Simpel lah kesimpulan dari pertemuan hari ini ya. Yang beriman, bertakwa, yang bertakwa sudah tentu beribadah di tengah huru-hara zaman modern yang kacau balau. Kita untuk menuju ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, langsung saja kita dengarkan pesan ya, karena sore hari ini Abah Miftah masuk di Rona Sunda.
kita dengarkan pesan dan pesannya. Tadi sempat kebusuk nyasar ya. Iya. Monggo apa pesan dan kesan terus langsung dilanjut doa ngoten Abah. Ya. Ya, nah. Alhamdulillah. Ya, Ibu Ami. Patut untuk yakin, insya Allah Ibu Amit ini adalah kita akan jadi orang walaupun mungkin ada salah satu yang tidak baik, itu wajar ya, bagaikan orang yang cantik ya, walaupun kelihatan cantik ya mesti orang cantik kabeh ya mesti ono sing ndak ya nang petang ono sing kase ono sing kentut apa. Nah, iya, walaupun ayune kaya ayu Enggak ngiri ya mestine kadang-kadang metu wajar rumah sudah normal gitu ya, dan teruskan insya Allah di sini selalu ada jawaban dan selalu ada solusi bagi yang mencari solusi. Ini juga berapa ada ini kemarin ya, yang teman kita akhirnya menikah dengan orang Taiwan itu ada ya, laporan ke alhamdulillah Pak, saya akhirnya sekarang menikah dengan majikan saya. Alhamdulillah, kenapa tidak usah kok. Alhamdulillah. Kalau orangnya hadir insya Allah. Masal itu kemarin di pasal Itu kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi itu jembatani nggih, Pak. Ya dari goda-goda akhirnya nolak, tapi udah mani jangan lebih baik langsung. Jangan jauh-jauh. Iya, tapi itu ya. Jangan sama. Jangan aja. Kalau kosong. Ya dah, insya Allah nanti Pak Rahmat sampean tidak dapat di situ, nanti di insya Allah saya datang ke rumah Amin, amin. Mungkin nggak langsal, Pak. Kalau tenang saja, kalau laki-laki enggak. Alhamdulillah. Jadi insya Allah teruskan perjuangan ini, dan insya Allah Iwami terus maju dan akan terus mendalam kita. Amin. Pas di mana saja apa tidak akan terhindar. Ya mungkin ya satu hal yang ya inginkan, tapi itu adalah namanya ya ya manusiawi atau mungkin wajar. Nah itu teruskan perjuangan ini dan ajak teman-teman yang ada di luaran sana dengan ajakan yang indah, dengan ajakan yang baik. Kita tidak banyak akan kita nggak perlu, karena ajakan itu adalah wajib. Ini adalah dalam kebaikan wajib. Tidak mau wajib, nah sampai ditolak itu jangan sampai mengeluh lagi sampai ada yang bertanya, yang punya pengalaman nawarin temennya itu malah di satu ngaji kok nang konser, ngaji kok orang ketemu gue, apa dunia setan apa gitu mah. Nah, begitu mendingan saja, walaupun saya di sini, nanti di Indonesia saya mencoba alah, itu saja. Nah, jadi kenapa tidak usah kita itu hiraukan anak-anak atau orang-orang atau teman-teman yang menjawab semacam itu, yang katanya itulah, apalagi sangat ya apa namanya ya sangat mungkin, apalagi kok mereka yang bukan agamanya Islam. Lagi yang agamanya Islam itu saja ya tadi yang ketularan ilmu setan. Ingat tadi ilmunya setan itu apa saja? Yaitu membuat manusia paling pintar, paling benar, paling bagus, itu ilmunya. Nah, maka kalau ilmunya malaikat itu antasor. Nah, insya Allah
kapan dan terus perjuangan ini, dan insya Allah Iwami Air akan menjadi majelis yang barokah, majelis yang nafi'ah. Amin. Ya. Amin. Ya, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin radhiyallahu ta'ala an kulli sahabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah. حمدا شاكرا حمدا عاملا حمدا يغفر لنا وهو يغفر ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وسلطانك ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين آمين Iwami Air majelis mubarakah, majelis ma'murah, majelis nafi'ah. Allahumma a'inna اللهم اعز الاسلام اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اجعلنا واولادنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اجعلنا واولادنا وذريتنا كالمتقين الصالحين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Wallahul muwaffiq. Dan silakan untuk yang mau telepon ke dua nomor ini. Tadi kalau nomor utama Anda ini ke line ini. Berita dulu. Insyaallah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.